Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 18. You Dahong, apa sebenarnya maksudmu? Ekspresi Luo Feisue berubah, dia tidak pernah menyangka You Dahong begitu terang-terangan minggu ini. Hei, aku baru saja membuatnya sangat jelas, selama kamu bersedia tinggal bersamaku selama 1 malam, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. You Dahong berkata langsung, dan senyum di wajahnya menjadi semakin cabul. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Wajah cantik Luo Feisue menjadi sangat dingin, dia tidak menyangka tujuan Dahong minggu ini begitu menyeramkan. Hei, Tuan Luo, kenapa kamu tidak pergi saja? You Dahong menghentikan Luo Feisue dan menatapnya dengan senyum main-main. Kamu datang ke sini, tetap tinggal dan bersenang-senanglah denganku. Menyingkir. Wajah Luo Feisue membeku, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan suara dingin, kalau tidak, aku akan segera memanggil polisi. Haha. Apakah kamu tahu di mana ini? You Dahong tertawa aneh, lalu berkata kepada Luo Feisue, Hotel Taisin ini adalah tempat Bos Fen Tong Fen. Aku hanya bergaul dengan Bos Fen. Apakah berguna bagimu untuk memanggil polisi? Benar, Fentong bisa dikatakan sebagai bos paling kuat di Jiangbei Bung. Dia mengendalikan tatanan bawah tanah di Jiangbei, dikatakan bahwa lebih dari 3.000 orang di bawah komandonya bekerja keras untuknya. Selain itu, Fentong telah bekerja keras untuk membersihkan kapurnya selama bertahun-tahun, jadi dia telah berinvestasi di banyak bisnis, yang telah tumbuh semakin besar, melibatkan berbagai proyek. Hiburan, hotel, real estate, pertambangan, logistik, DLL. Dapat dikatakan bahwa Sumingshan adalah kota Jiangbei orang terkaya di permukaan, tetapi yang sebenarnya kaya dan berkuasa adalah Fentong. Selain itu, Fentong memulai dari nol dan bekerja keras di arena. Dia sampai ke tempatnya sekarang. Setelah mengalami badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai penindasan, dia masih berdiri selama beberapa dekade dan tumbuh semakin besar. Terlihat bahwa orang ini memiliki banyak artinya tidak biasa. Alasan mengapa You Dahong berani memperlakukan Luo Feisue seperti ini adalah karena dia memiliki Fentong sebagai pendukungnya, jadi dia sangat percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan You Dahong, hati Luo Feisue tenggelam dan wajahnya sangat memucat, tapi dia masih menoleh dan berkata kepada David Fred, ayo pergi. David Fred tidak berbicara, tetapi meminumnya. Samping. Tang makan daging, karena dia dalam kondisi binaraga sekarang, dia menghabiskan banyak energi, dan perutnya mudah lapar. Baru saja, ketika dia mencium aroma sup bergizi ini seperti perpisahan selirku, dia sangat rakus, jadi dia berinisiatif memberitahu You Dahong bahwa dia ingin mencobanya. Tentu saja, meskipun David Fred tidak bisa berhenti makan, dia masih mendengarkan percakapan antara Luo Feisue dan You Dahong. Sekarang You Dahong akhirnya mengungkapkan sifat aslinya, Luo Feisue menyuruhnya pergi bersama. Jadi David Fred dengan enggan meletakkan mangkuk dan sumpit, menyeka mulutnya dengan serbet, berdiri, dan menghela nafas. Oh, kaldu yang enak, sayang sekali. Jangan mencampuri urusanmu sendiri. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau di sini. You Dahong mengira David Fredo penakut, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Sambil tertawa, You Dahong mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Luo Feisue. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah tangan terulur dari samping untuk meraih pergelangan tangan You Dahong, dan itu adalah David Fred. Oh, apakah kamulah bekerja? Beranikah kamu memblokirku? Wajah You Dahong menjadi gelap, dia menatap David Fred, dan berusaha keras secara diam-diam, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menarik kembali tangannya. Tuan Yo, terima kasih atas keramahan Anda, tapi saya benar-benar minta maaf. Saya dibawa oleh Tuan Luo, jadi saya harus kembali bersamanya. Kata David Fred kepada You Dahong dengan acuh tak acuh. Sebaiknya kau segera pergi, nak, aku bisa mengeluarkanmu dari sini dengan aman. Tapi dia harus tetap tinggal. You Dahong memperingatkan David Fred dengan ekspresi cemberut. Dia tidak akan tinggal. David Fred menjawab,
dan kemudian berkata kepada Luo Feisue di sampingnya, "Bos Luo, jangan khawatir. Aku akan membawamu keluar dari sini." Melihat bahwa David Fred berani menyerang You Dahong, dan nada suaranya sangat keras, ekspresi terkejut melintas di mata indah Luo Feisue, dan kemudian dia menempelkannya ke telinganya dan berbisik kepadanya, "David Fred, mengapa kamu tidak? Kamu harus pergi dulu. Setelah kamu keluar, segera panggil polisi untukku. Jangan repot-repot. Aku bisa membawamu pergi sekarang." Tapi David Fred mengatakan ini, lalu dia membawa Luo lengan Feisue dengan satu tangan dan pergelangan tangan You Dahong dengan tangan lainnya pergi ke pintu kotak. "Bocah bau. Kamu benar-benar tidak sabar." Wajah You Dahong menjadi hitam, "Apakah kamu tahu siapa aku? Orang-orang di sekitar Bos Fen, kamu berani melawanku? Sebenarnya kamu. Bahkan jika Bos Fen Anda ada di depan saya akan melakukan hal yang sama," kata David Fred dengan tenang. "Sialan, kamu berani mengatur Bos Fen seperti ini? Sepertinya kamu ingin mati." You Dahong sangat marah, dan nadinya meledak karena amarah. Jadi dia berteriak pada beberapa pengawal, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Potong dia untukku." Ah! Para pengawal sebenarnya sudah siap, dan dua dari mereka segera bergegas setelah mendengar perintah You Dahong. Pengawal seperti You Dahong juga berasal dari gangster, tetapi mereka sering berkelahi dan memiliki pengalaman yang kaya, dan mereka juga pernah mengikuti pelatihan pertempuran dan penangkapan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan. Segera, salah satu pengawal bergegas ke depan David Fred, mengangkat tinjunya dan memukul pelipisnya dengan keras dan ganas. Jika orang biasa dipukul seperti ini, mereka akan langsung pingsan dan pingsan. Tapi di mata David Fred, serangan pengawal ini seperti gerakan lambat di film, dan dia bisa dengan jelas melihat lintasan dan dampak dari titik tinju. Pada saat itu, David Fred tidak mengelak, dan langsung menampar. "Tampar!" Dengan suara garing, pengawal itu menjerit, dan wajahnya ditampar oleh tamparan David Fred. David Fred juga terkejut sesaat, karena dia sudah mengendalikan kekuatan tamparan itu, dan dia tidak menyangka akan begitu kuat. David Fred tidak tahu bahwa meskipun dia baru saja memasuki ranah binaraga, tubuhnya telah menyerap kekuatan spiritual bintang-bintang, dan fisiknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia bisa meninju ribuan kati dengan pukulan acak. Bahkan mengumpulkan ki sejati di dantian, Anda juga bisa memukul dengan kekuatan voli. Melihat David Fred menampar salah satu bawahannya hingga pingsan, You Dahong membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak menyangka David Fred, yang tampak lembut dan lembut, menyerang dengan kejam. Pengawal lainnya juga tercengang, karena mereka tidak melihat bagaimana Yun melakukan serangan, mereka telah meletakkan pendamping. Pada saat ini, David Fred sudah menoleh, dan berkata kepada Luo Feisue yang juga tercengang, "Tuan Luo, pergilah dan buka pintunya." Oh! Luo Feisue akhirnya pulih, lalu melangkah maju untuk membuka kotak pintu. "Brengsek! Jangan biarkan mereka kabur. Ayo bersama, bantu dia." Melihat ini, You Dahong berteriak dengan marah. David Fred terus menggenggam pergelangan tangan You Dahong melihat bahwa orang ini masih begitu sombong, ia begitu saja menariknya ke bawah. Klik! Ah! Pergelangan tangan You Dahong langsung patah, membuatnya melolong kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. David Fred mengangkat kakinya lagi dan menendang dada You Dahong, langsung mengubahnya menjadi labu yang menggelinding. Pada saat ini, pengawal lainnya bergegas maju pada saat yang sama, dengan agresif. David Fred mencibir, dan menggerakkan tangan kanannya beberapa kali. Boom! Ledakan! Ledakan! Para pengawal itu dipukul hampir bersamaan, berguling-guling di lantai bersama-sama, mencengkeram luka mereka dan berteriak kesakitan. Mata Luo Feisue melebar, mulutnya melebar, dan dia tidak percaya semua ini kapan David Fred menjadi begitu kuat. Karena dalam kesan Luo Feiyun, David Fred hanyalah seorang karyawan di perusahaannya, dan dia biasanya lembut, dia cukup baik dalam berbicara dan melakukan sesuatu, dan kemampuan kerjanya tidak buruk. Hal-hal yang dia ketahui tentang David Fred adalah hanya itu. Itu saja.
Setelah meletakkan semua pengawal, David Fred tidak pergi. Dia melangkah maju dan meraih kerah You Dahong, menekan kepala Zai di atas meja, dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang aku akan beri kamu kesempatan. Minta maaf kepada Tuan Luo." "Sialan, kamu ingin aku minta maaf? Silakan dan bermimpi. Kamu bisa bertarung, aku punya banyak orang. Dan senjata." Dia berpura-pura kuat. Nian juga terbiasa mendominasi, jadi dia mengertakkan gigi dan berteriak pada David Fred, "Kau bocah telah memprovokasiku, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau masih berani mengancamku? Sepertinya penderitaannya tidak cukup." David Fred berkata dengan dingin, di dalam dia mengambil sepasang sumpit dari meja, memadatkan energi sejatinya dan menepuknya di paha You Dahong. Wow! You Dahong mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, darah mengalir dari kakinya, dan air mata mengalir keluar dari rasa sakit. "Bagaimana perasaanmu? Jika itu tidak cukup baik, aku bisa memberimu beberapa lagi. Kamu puas?" David Fred menatap You Dahong dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, Paman. Ini aku salah. Jangan main-main denganku, aku benar-benar salah. Presiden Luo, maafkan aku. Ini salahku. Aku salah bajingan, otakku kedutan." You Dahong langsung ketakutan, dan sekarang dia baru kemudian aku tahu bahwa David Fred benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan, jadi dia memohon dengan keras. Luo Feisue juga tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia mendekati David Fred dan berbisik kepadanya, "David Fred, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada kita, kupikir tidak apa-apa membiarkannya seperti ini. Ayo. Mari kita kembali." "Oke. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu." David Fred terus terang, bagaimanapun, dia sudah mengajari You Dahong sebuah pelajaran mendalam, dan di tempat ini, dia tidak ingin membunuh orang, jangan sampai dia menyebabkan masalah besar bagi dirinya sendiri. Jadi David Fred melepaskan You Dahong, dan mengingatkannya dengan dingin, "Dengarkan aku. Aku tahu kamu sangat tidak puas dan ingin membalas dendam padaku, tapi aku tidak takut. Jika kamu ingin membalas dendam, datang saja padaku, dan saya akan melanjutkan itu benar. Tapi ingat, jangan menyentuh Tuan Luo lagi, atau saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini." Setelah selesai berbicara, David Fred V menendang You Dahong ke sudut yang berlawanan, dan lalu menarik tangan Luo Feisue berkata, "Oke, ayo kembali." Setelah David Fred dan Luo Feisue meninggalkan kotak, You Dahong berjuang untuk menopang dinding dan memanjat, dengan tatapan ganas di matanya, "Wah, aku menang, jangan biarkan kamu pergi. Kamu sudah mati." Tentu saja, David Fred tidak bisa lagi mendengar kata-kata You Dahong, jadi dia sudah membawa Luo Feisue keluar gerbang lantai pertama Hotel Taishin dengan naik lift. Tidak sampai ditarik keluar dari gerbang oleh David Fred dan angin malam bertiup, Luo Feisue kembali sadar. Kemudian Luo Feisue tanpa sadar melirik tangan yang masih dipegang oleh David Fred, dan merasa bahwa dia telah menemukan semacam dukungan untuk sesaat, semacam kekuatan yang kuat yang dapat memberinya rasa aman. Saat itulah David Fred menyadari bahwa Luo Feisue sedang menatapnya, ekspresinya sedikit aneh, dan wajahnya sedikit merah, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah memegang tangannya, jadi dia tersenyum canggung, lalu melepaskan tangannya, "Bos Luo, tidak apa-apa sekarang.